Hai warga podcast, welcome back to Kenny and Friends. Akhirnya kembali dengan bintang tamu yang sangat-sangat bersinar. Silahkan perkenalkan diri Anda. Hai guys, nama aku Michelle. Aku seorang entrepreneur. Aku punya bisnis namanya Time. Kalau kalian tahu itu kayak healthy food gitu. Tahu lah, siapa yang nggak tahu, gila. Base-nya is in Jakarta Barat. Jadi kalau kalian pernah ke Jakarta Barat dan pesan di GoFood, thank you so much. Oke, jadi cerita sedikit ya warga podcast. Gue tuh kenal sama si Michelle ini dari olahraga nggak sih? Ya, dari Hustle House. Dari Hustle House. Shout out to Hustle House. Nah, udah gitu dia ini punya bisnis waktu itu si Time baru-baru gak sih? Nggak, belum ada. Itu belum ada bahkan. Belum ada. Oh my god. Gue tuh nggak tahu timelinenya gimana, tapi intinya dari Hustle kita sempat punya PT bareng. Ya. Terus udah gitu lahirlah Time. Abis itu gue sering pesan karena rumah gue di Jakarta Barat juga. Abis itu bla 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 gue telepon lo, gue boleh ikut BJJ gak? Pokoknya kita tuh aneh banget. Dan yang lebih anehnya lagi besok gue lari sama lo. Jadi gue kayak awas bail ya, gue bakal telepon gue lu. mungkin bail. Kapan sih gue pernah bail? Tapi gue tadi tuh sempat scroll gitu. Lo inget gak pertama kali kita chat-chatan itu tahun berapa? Dari Hustle gak sih? Iya, jadi tahun berapa? 2019. Enggak. 2018. 2020. Oh. Jadi right before COVID kayaknya deh. Ah iya. Tapi mungkin 2019 ya, karena kan COVID 2020 kan. Kalau Time lahirnya 2020 pas COVID. oh iya benar COVID berarti. babies. Wow, jadi Michelle ini menurut gue kita panggilnya Mitch sih. Ya, Soalnya itu nama Instagram gue. Semua ya orang Mitch, panggil nama Mitch, Instagram. Mitch. Terus gitu kita banyak banget punya mutual friend yang kayak oh lu main nama ini, oh lu main nama ini, lu main nama ini. Kayak banyak banget mutual friend-nya akhirnya. Dan si Michelle ini terkenal dengan menurut gue ya, lo tuh pandangan dari Branding gue ya Pak. brandingnya adalah cewek yang serba bisa, cewek yang super sporty, ya kan? Tapi gue nggak tahu kerjaan sebenarnya tuh apa gitu. Mungkin banyak juga yang nggak tahu. Anyway, gue tahu sebenarnya. Tapi kalau misalnya lo lihat sosial medianya, pekerjaan aslinya tuh nggak kelihatan guys. So, pekerjaan pertama lo apa? Tukang masak. Chef. Tapi lo nggak pernah sekolah chef juga kan? Gak pernah. Jadi gue gak mau bilang jadi gue chef. Soalnya it makes a lot of pressure for me. Benar. Jadi gue cuma kayak bilang, ya gue tukang masak. Tukang masak. Beside that, lo adalah entrepreneur, karena gue tukang masak bisnis gue sendiri juga. Oh, oke. Yang satu lagi nggak boleh kasih tahu, yang lagi soal desain. Oh, desain, interior design. Itu pekerjaan pertama lo gak sih? Wah, Soalnya sekarang udah jadi side job gitu. wede. Makanya itu beralih karir lah namanya. Iya, namanya iya. COVID kayak I think everyone ada yang beralih karir banyak banget. Iya benar. Not just me. Tapi kalau misal lu disuruh pilih, lu pilih yang pertama apa? Apakah menjadi atlet? Apakah Enggak, kalau atlet ada duitnya gue iya sih. Atlet Sulit boros banget. kan, Di? Iya bener. Enggak, atlet itu udah peralatannya boros ya. Tapi abis itu maintenance-nya juga perlu kayak fisioterapi lah, apalah gitu kan. Jadi itu just a hobby, but a very expensive hobby because I have a lot of sports. Parah. Yeah. Sekarang yang lagi lu jalanin apa aja, Mitch? Sekarang gue lagi training for High Rocks. Wow. Yes. Gue lihat kemarin lu udah daftar ya bahkan. Kita daftar. Bangkok kan? Oh my god. Dan Karisa itu juga temen gue. Jadi gue yang kayak Iya. what the Oh my heck? god, so excited. Iya makanya Lu gue nonton kayak- kita. Jadi besok lu dia bakal datang? Bakal datang Karisa. dong, Oke. oke. Gue gak bakal bail besok. Oke, jadi pertama-tama kita bisa bilang kalau lo itu adalah interior designer pertamanya. Oke, Terus pertamanya, yes. gimana caranya nyemplung ke dunia permasakan? Apa lu mau dari start karir gue banget? Boleh, karena podcast kita 20 jam ya. Just a simple background boleh. ya. Pertamanya gue pas lulus itu gue emang interior design because my mom pas itu juga kontraktor, jadi gue langsung kayak Oh. jadi interior designer Iya. kerja bareng mereka. But pas itu kayak you know everyone yang kerja sama their parents hate it. I Iya hate it. benar. Dan ini FYI ya, kayaknya nyokap lu di otak gue itu adalah orang yang lumayan protektif ya. Jadi suatu hari pernah, ini intermezzo aja, emaknya ngechat gue, Kenny kamu lagi nge-gym sama Mitch gak? Iya tante. Gue kayak gak pernah sama nyokap lu bahkan. Lo kayaknya gak balas. Enggak, gue bales cuy. Enggak, gue yang gak balas. Iya. Chatnya dia terus kayak Karena dia- dulu kita di Gold Gym, nge-gym bertiga kan. Satunya cowok, ya kan. Terus gue kayak,
Iya tante sama saya kok. Saya walaupun namanya Kenny tapi saya cewek. Oke, itu intermezzo. Iya, Oke. jadi at that time I think my parents gak bolehin gue untuk kerja di tempat lain. Padahal pas itu I think I like design so much. I enjoy designing, but when you work for someone else, especially your mom, kayak you cannot find your soul gitu inside that. Jadi gue kayak coba everything gitulah. Iya. Gue pernah. Jadi my first business ever, kalian kayak gue kerja di my mom's. Pas itu I was accidentally a manager for my dog. Yes, that's my first job. Soalnya my dog is very cute. Iya. It was an Alaskan Malamute, guys. Wow, Insert picture. Wow. He's very cute. Terus gue post di story gue terus atau yeah. di feed gitu. Terus kayak one day I was like, daripada itu gue bikin account aja sendiri. Pas itu belum banyak orang yang kayak buka account anjing gitu. My dog was pretty social juga. Jadi gue suka bawa kemana-mana. And he got pretty famous. Dia pernah jadi BA. Wow. Dia bahkan Anda belum pernah jadi BA ya? Pernah menjadi BH ya? Iya. Jadi gue pernah jadi kayak ya cuman kayak nganterin dia ke tempat event-event gitu doang. Tapi dibayar dan ya dibayar buat dia makan yang mahal juga ya. Peralatan dia lumayan mahal juga. Kebetulan guys. Anjingnya pakai AC ya tinggalnya ya. Yang di sini ada yang pakai AC. Pakai kipas angin ya kita di rumah. Oke, terus gue kepikiran kayak problem solving aja sih. Kayak pas itu I was bringing my dog is about like 60 kilo. Terus I was 47 I think at the time. And then jadi kan berat banget kan. Terus pas lagi tariknya juga nggak bisa tuh, gue ketarik men. Jadi pas itu gue sempet mikir gimana caranya gue bisa punya harness yang kayak bagus gitu. Terus gue import akhirnya. Gue import terus gue pikir kayak nggak bisa nih beli satu doang, jadi kayak harus beli banyak. Ya udah sekalian gue jualin pas itu, and I made a brand out of it, namanya Mutts and Butts. Jadi basically it's just one product, very like high end harness for dogs, for big dogs, tapi juga ada buat small dogs, tapi you can customize the name. Ya, jadi gue jualan itu kayak sampai sekarang masih jualan nggak? Udah nggak. Kayak SKU-nya habis gue udah kayak oke. Karena as I said, I don't like a business where I cannot put my soul. Bener lagi. Ya, jadi itu cuma kayak jualan barang. Kayak udah problem udah solve, gue udah bisa bawa anjing gue keluar kan dengan safely. Terus abis itu gue lagi suka masak aja, kayak I think at the time juga nggak banyak healthy food out there. And then pas itu gue suka di-hustle kan, terus gue nyari makanan sehat tuh susah banget. One day I was kayak bikin brownies doang, kayak brownies sehat. Pertama produk gue kayak brownies sehat. Gue lagi pengen bikin kayak brownies paling sehat gitu lah. Kayak gue pakai whey protein, chickpeas, egg white. Pokoknya mahal dah tuh ya. Ya mahal, kayak pokoknya itu buat gue. Gitu. Terus gue bagi-bagi ke hustle. Iya. Kayak cobain gitu kan. Iya. Terus everyone was hyping so much about it. Kayak suruh jual. Terus ya udah gue bikin brand juga dari situ. Namanya Sweet Gains. Oke. Sweet Gains. Insert picture. Nah, itu masih dijual sampai sekarang. Masih sama produknya. And like one of my best seller juga. Terus dari situ, karena pas itu I masih kerja interior, jadi pas itu PO doang. Terus gue stok di hustle pas itu, and laku banget juga. Tapi ya cuma kali-kali cuma PO, jadi nggak serius gitu loh. I know that I wanted to do F&B. Somehow kayak gue suka tulis di notes gitu. Kayak all of my business ideas. Dan semuanya F&B? Nggak semuanya F&B sih. Most of it F&B. Tapi kayak, you know, ideas kayak sometimes it goes away and back gitu. Tapi kayak this one idea yang gue stuck in my head terus-terusan. Atau ya, gue mau bikin healthy food gitu. Karena also kayak it's very me. Tapi gue kan pernah cobain dan gue kan bener-bener customer ya. Yang bener-bener beli dan gojek sendiri gitu. Healthy food lu emang beda karena gue sebagai yang paling sehat ini enggak ya guys, gue nggak sehat banget. Kalau bisa gue makan pecel lele setiap hari. Cuman kan ada momen-momennya tuh dimana kayak gila, kayaknya paling pas nih kalau misalnya kita catering sehat gitu, karena kan semuanya ketakar ya kan. Menurut gue Time adalah salah satu yang sesuai dengan harganya, ngerti gak sih? Sesuai dengan harganya, ingredientsnya juga kayak, jadi setiap bite itu tuh kayak anjir worth it lagi gitu loh. Iya. Yes, I'm very happy juga you like my product. Jadi pas COVID sih, pas COVID gue kayak I don't know, I never do setengah-setengah juga. Jadi pas itu gue juga suka bikin brand, like I said, kayak Mutts and Butts gue bikin sendiri brandnya, kayak gue design sendiri. Yang Sweet Gains juga I design my own. Terus kayak kalau Time gue juga kayak bener-bener kayak pikirin packagingnya and like soalnya packaging lu itu bener-bener kelihatan mahal sih menurut gue. Sampai sekarang masih dipakai juga. Jadi kayak pas itu gue nyoba buka PO doang. Buka PO satu makanan doang. I started one food only. Yaitu ya ayam geprek gue. Iya. My first product. And then ternyata rame banget. I think at first gue of course jualnya ke teman-teman.
jual ke teman-teman karena all of my friends are healthy friends. Bener. Kayak anak-anak gym gitu, gym sis, gym bro. Product to market fit ya. Bener. Jadi they all supported me juga, surprisingly. Dari situ kayak, pas COVID, everyone is scared. And scared for their health, man. Gue gak bikin-bikin, tapi kayak emang everyone lagi search for healthy things gitu, and trying to change their lifestyle, takut kena COVID gitu kan. Jadi pas itu brand gue juga naik. It's all about momentum juga dan timing. I'm really glad that I open pas pandemic juga sih, dan kayak beraniin diri. Dan pas itu, my interior design itu lagi susah. Kenapa? Karena orang lagi pada nggak ada bangun, terus susah bayar. Everyone nggak mau bangun, kayak takut gitu loh. Tapi at the first place emang interior design ini bukan kayak passion lu gak sih? Bisa dibilang kayak gitu gak? I would say kayak I love designing because it's my passion. But desain interior itu udah kayak rumus buat gue. Tau gak sih? Kayak ini mau desain rumah. Lu mau desain rumah apa modelnya? Kayak gue udah tahu mau buat apa gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau desain rumah sama lu, udah gak bisa? Bisa. I still do it. It's just that dia cuma takut doang nih nyokapnya dengerin podcastnya. I'm like, my mom already have staff, jadi kayak gue cuman kayak support aja. Yay, tim hore. Wow, oke. Soalnya gue sekarang kayak udah full time banget. There's a lot of things yang I handle. Yap. Dan akhirnya nyokap lu juga bisa melihat nggak sih dengan keseriusan lo, dengan kayak order yang makin banyak juga, makin konsisten, dan the brand itself udah makin banyak dikenal sama orang juga gitu kan? Sekarang my customer banyak banget juga, and I'm very happy because ini kayak bener-bener my passion gitu loh. Kayak gue bener-bener suka banget makan. Gue suka banget makan, gue suka banget culinary gitu. Oke, jadi kalau lu sendiri, lo olahraga untuk makan atau makan untuk olahraga? Gak dua-duanya lagi. Gue kayak separate that. Olahraga ya olahraga, makan ya makan. Oh iya? Yeah. Karena gue masih bisa bilang gue olahraga buat makan sih. Karena gue tipe yang kayak gue takut banget kalau misalnya gue nggak olahraga dan makan gue berlebihan. Karena gue kan self controlnya 0 ya guys ya. Jadi gue takut gemuk. Itu gue masih takut gitu loh. Okay. But then karena gue tahu gue very very aktif ya kan, dimanapun lah. Dan kayaknya 90% dari olahraga gue semuanya kardio deh. Kayak kalau my prinsip udah beda banget sekarang. Kalau gue itu udah kayak mikir, I'm already very comfortable with myself. That's one thing. Karena gue udah jalanin kayak fitness ini udah lama banget. Yep. I'm very comfortable with my body. Dan I know myself so well that gue tuh kayak tahu my limit gitu loh. You know what I mean? Kayak I know what goes through my body. Jadi no matter where I am, gue bisa make choices for myself. Jadi gue gak pernah yang kayak takut makan or anything. Kayak I know that gue bakal kayak gue tahu each ingredients tuh apa gitu loh. You know what I mean? Kayak gue terbiasa itu. Gue gak counting calories, gue lihat aja udah tahu kayak gimana gitu. Karena that's my daily job. Iya benar. Dan lo tahu nih kayak ini gini akan membuat apa di tubuh lo gitu kan? Exactly. That's how much I already interview myself with food gitu. Yap. Gue udah gak ada fear lagi. Oke, tapi menurut lo challenge yang terbesar menjalani si bisnis makanan sehat ini apa sih? Oh my god, so many. Because pas pertama kali gue masuk ke F&B, of course in my head gue tuh dulu baru bisa masak buat diri sendiri gitu loh. And it's so different when you cook for one food versus like 100 or even 10 gitu, beda banget. And of course if it's a business, lu harus bisa leave the business to your staff kayak hitungannya juga. Yeah, exactly. Dan cost control dan everything. Untungnya sekarang my kitchen is still at my home. I literally turn my kitchen into like a seru banget. Apalagi terakhir lo ngadain kayak private dinner sama your besties for your birthday, dan kayaknya itu juga merupakan keunggulan lo gitu loh. Karena gini, kan banyak nih sekarang yang private resto gitu kan. Ya, private dining ya namanya kayak gitu. Dan lu tuh orang yang bisa ngobrol sama orang di semua kalangan. You know what I mean? I think through time kayak lu udah kayak, karena gue socialize lumayan banyak lately. Jadi kayak udah comfortable lah ngomong sama orang. Dan my birthday actually every year emang gue hosting di rumah to cook for my friends and family. One time pernah gue for my customer kayak fine dining kayak gitu. 7 course I think. Wow. Itu lu buat sendiri dari appetizer to dessert? Yeah, appetizer dessert, yes. With
Oke, pas itu gue 4 years ago I think that was. Terus gue tuh dibantuin sama satu chef gitu. And she namanya Jocelyn, shout out. So she really helped me buat kayak learn juga. Jadi gue nggak sendiri juga. Actually, it's okay to like reach out for help, especially through experts ya. Kayak she helped me buat kayak gimana caranya SOP yang bagus, terus kayak training staff. And lately sekarang gue juga kayak in a lot of like community F&B communities yang gue bisa tanya, and I have a lot of mentors juga yang kayak tell me how to do SOP properly and stuff. Like it's very important. Iya. Tapi itu juga menurut gue value yang bagus, karena banyak orang yang gini punya produk yang bagus tapi nggak punya teman-teman atau nggak punya komunitas yang cocok dengan produknya dia, sehingga akhirnya nggak jalan dan akhirnya come back to misalnya ya banyak orang yang kayak kerja di korporat nih, terus pengen deh mulai bisnis, tapi nggak tahu harus mempromokannya ke siapa, karena mungkin malu untuk ikut community atau apa. Dan gue melihat lu adalah orang yang kayak bisa dibilang social butterfly gak ya? Kayaknya iya deh, karena lu all around Jakarta, kayak bisa tiba-tiba lari, bisa BJJ, bisa tiba-tiba Ina itu, ya kan? Dan itu menurut gue sangat membantu, karena gue sendiri, gue merasa walaupun gue orang ekstrovert ya, tapi gue tuh nggak terlalu suka tadinya ya, nggak terlalu suka yang kayak ke komunitas ini, komunitas itu, dan barulah tahun 2025 ini gue mencoba untuk kayak ya join gini. Ngerti. Ngerti kan lo maksudnya? Ngerti banget. Tapi fun fact banget, dulu tuh karena gue kayak do acceleration program in my school, dan pas itu sekolah gue tuh lumayan private, terus nggak banyak temen. Jadi tuh pas lulus tuh gue nggak ada temen. Jadi gue nggak ada temen sama sekali. So gue pertama comfortable with being friends itu pas di Hustle House. Kayak gue baru merasakan kayak punya temen yang kayak support you. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Jadi kalau misalnya gue nggak olahraga, gue tuh merasa gue nggak ada temen, karena that's my social, where I social. Dan of course I treat them as friends semuanya. Dan I'm always happy buat exercise karena gue bisa ketemu teman-teman gue. Iya, benar. Wow. Tapi kalau gue lihat, lu kan kayak nggak pernah gagalnya. Coba dong ceritain salah satu kegagalan Michelle Claudia. Gue sering banget gagal. Serius? Gue pernah join with friends and buka bisnis yang kayak another healthy food juga, kayak di sign up gitu. Terus I think I didn't have the capabilities. Terus pas gue opening juga pas banget my dog died, yang Kenzo itu, so I cried like crazy. Terus gue kena tipes, terus gue kena DBD. Oke. Terus gue kayak pas opening banget, terus gue kayak oh my god, gimana cara gue handle. Pas itu karena gue handling 2 brand yang berbeda, gue ngerasa kayak jadi ketarik gitu loh. So, jadi kayak gue mau fokus ke time dulu sih. Nah itu get back nya gimana tuh pas itu semua? Lebih ke believe in yourself and like your product. Time has a lot of values gitu loh. Gue cuma harus kayak ngulik aja, terus kayak make menus yang exciting for my customer gitu. Wah tadi bagus banget sih, believe in your products. Soalnya kalau misalnya bukan lo yang percaya sama produk lo, siapa lagi ya kan? Karena tadi lo sempat ngebahas juga soal makanan yang masuk ke dalam tubuh lo, segala macam bla bla bla. Ya hidup sehat lah ya, karena sejalan juga dengan time. Kasih dong tips buat teman-teman semua yang dengar, warga podcast semua di sini. Gimana sih punya mindset yang benar soal makanan, olahraga dan hidup sehat ini? Kalau gue tuh, you know myself, kayak I try so many different sports kan. Jadi gue tuh udah coba semuanya, dari boxing, terus gym, apa lagi ya? BJJ masih nggak sekarang? BJJ masih by the way. Terus kayak all that, gue tuh kayak merasa kenapa I enjoy jujitsu sama kayak high rocks, karena gue suka kompetisi. Gue orangnya kompetitif di sport. Lu ngerti? Iya. Itu yang membuat lu keep going, keep latihan. Iya. Tapi I know that it's not for everyone. Kenapa gue suka jujitsu? Karena every day in class you learn something new. Benar. Jadi dapat ya, kalau misalnya kesehatannya of course lu always moving and everything gitu kan. Cuma pas itu ada di titik dimana gue tuh bosen banget nge-gym. Iya. Karena I'm always looking for aesthetic gitu. Gue kayak tiap kali abis olahraga kayak ngeliat di kaca gitu loh. Lu ngerti gak sih? After a while gue tuh nggak satisfied, karena gue nggak satisfied with just aesthetic gitu loh. Iya. Jadi pas itu gue baru nyadar kalau gue tuh dari dulu kayak sekolah tuh gue suka sepak bola even. Terus pas gue ketemu jujitsu, jadi gue suka banget karena lu bisa kompetisi juga. Yes. Terus pas kompetisi tuh gue merasa kayak bisa jauh lebih better at it.
karena that competition and I love the thrill of it gitu. Terus gue suka kayak you learn something new. Kalau misalnya High Rocks ini kan juga competition kan, jadi kayak gue deg-degannya gue suka. Iya. Aneh banget ya. Ya tapi enggak sih, itu terlihat dan tercermin dari seorang Michelle Claudia sih. Alright, karena sudah 20 menit juga, mari kita tutup podcast ini. Untuk menutup podcast Kenny and Friends hari ini, kita tuh punya konten namanya Nyatanya. Jadi yang sesuai dengan kehidupan lo, pembelajaran hidup lo. Untuk seorang Mitch, nyatanya apa sih? Oke, nyatanya nggak selalu yang lu pelajarin itu jadi karir lo, tapi along the way lu bisa cari passion lo. Wah, luar biasa, terima kasih Mitch Claudia. Jangan lupa di follow Time ya, timeforfood.id. apalagi bisnis lu banyak, udah itu aja ya. Oke, terima kasih warga podcast, bye bye.